Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai gimana sih caranya membaca nilai aktual dan juga nilai perkiraan pada suatu news forex ataupun suatu data ekonomi. Apakah kita hanya perlu melihat warna data ekonominya saja, atau kita perlu mengetahui apa maksud dan juga interpretasi daripada data ekonomi itu sendiri. Ini ada salah satu sahabat kita yang bertanya di bagian kolom komentar, apakah benar kita tidak harus melihat warna dari news forex-nya? Ini perlu kita bahas agar teman-teman semua bisa membaca data ekonomi yang dirilis. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai cara membaca data aktual, perkiraan, dan juga data sebelumnya pada suatu news forex ini, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM ataupun belum punya akun trading di XM, silahkan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke. Ataupun silakan buka Forex Club Indonesia. Ini kita buka Forex Club Indonesia, kemudian silakan teman-teman klik bagian menu playlistnya. Perhatikan kursor yang kami tunjukkan ini. Nah, di bagian menu playlist di sini ada playlist belajar trading forex dari nol. Di playlist ini telah kami buatkan panduannya step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya agar teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai gimana sih caranya membaca data aktual, nilai perkiraan, dan juga data sebelumnya pada suatu data ekonomi. Apakah kita hanya perlu melihat warna dari news forex-nya? Pertama, silakan teman-teman klik terlebih dahulu link daftar akun trading di XM di bagian kolom deskripsi video ini. Kita buka browser. Kemudian silakan klik yang ini. Teman-teman buka linknya di bagian kolom deskripsi. Nah, nanti kita diarahkan ke form pendaftaran akun trading real di XM. Teman-teman yang belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya akun trading di XM, ini cara membaca data ekonomi saat suatu news forex dirilis. Klik bagian halaman utama XM yang ini. Kita akan buka kalender ekonomi, kemudian kita pilih riset dan edukasi, dan klik kalender ekonomi. Sebelum kita gunakan kalender ekonomi ini, kita setting dulu. Pertama kita setting waktunya, klik waktu saat ini. Ini kita samakan dengan waktu tempat kita tinggal. Karena kita ada di Jakarta, kita pilih +7 Jakarta. Kemudian kita filter, kita hapus dulu semuanya negara-negara yang sudah secara otomatis terpilih. Klik hapus, kemudian di sini kita lihat data ekonomi yang berhubungan dengan Amerika Serikat. Ini sebagai contoh saja, teman-teman. Kemudian untuk kategorinya ini kita pilih semua, dan untuk tingkat kepentingannya di sini kita pilih yang sangat penting dan juga penting. Klik berlakukan. Setelah itu kita lihat data ekonomi yang dirilis minggu lalu, mulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 15. Klik berlakukan. Nah, ini merupakan data-data ekonomi yang dirilis di minggu lalu. Ini sebagai contoh saja. Ini nilai aktualnya juga sudah ada, perkiraannya, dan juga data sebelumnya. Ini waktu dirilisnya data ekonomi ini.
mata uang yang bersangkutan, kemudian untuk tingkat kepentingannya, dan juga data ekonomi apa yang dikeluarkan. Nah, di tanggal 12 Oktober di sini dapat teman-teman lihat dirilis salah satu data ekonomi penting yang berhubungan dengan mata uang US dollar, yaitu data PPI. Perhatikan kursor yang kami tunjukkan ini. Nah, kalau kita lihat angkanya, ini kan ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau. Nah, ini maksudnya apa sih? Data yang berwarna hijau ini menunjukkan bahwa data ini lebih baik daripada perkiraan. Sedangkan data yang berwarna merah seperti ini menunjukkan bahwa data aktual yang dirilis itu menunjukkan terjadinya kemunduran. Untuk yang ini, contoh yang berwarna merah ini kan data tentang klaim pengangguran awal. Perkiraannya di sini bisa teman-teman lihat 225.000. Nah, data aktualnya kan lebih besar. Tingkat penganggurannya naik 228.000. Nah, ini menunjukkan bahwa warna merah ini tingkat penganggurannya mengalami kenaikan dan lebih besar daripada perkiraan. Sedangkan data yang berwarna hijau ini menunjukkan data yang lebih baik daripada perkiraan. Ini maksud warna-warna yang ada di kalender ekonomi. Nah, teman-teman, di satu sisi perlu juga mengetahui apa maksud daripada data ekonominya dan juga nilainya. Ini kalau sampai tidak ada warnanya kan teman-teman juga harus bisa membaca nih datanya seperti apa, pengaruhnya terhadap mata uang seperti apa, akan membuat mata uangnya menguat ataupun akan menyebabkan mata uangnya melemah. Semisal kita asumsikan di sini tidak ada warna pada data ekonomi ini. Untuk data PPI, kita coba lihat. Ini merupakan salah satu data ekonomi yang mengukur harga barang dan jasa dari sudut pandang produsen. Dan di sini dapat teman-teman lihat hasilnya, perkiraannya 0,2%, sebelumnya negatif 0,2%. Dan data aktualnya dirilis mengalami kenaikan 0,4%. Nah, ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan sekitar 0,4% pada harga barang dan jasa dari sudut pandang produsen. Ini tentu akan berakibat pada penguatan mata uang USD. Kalau teman-teman baca di bagian bawahnya di sini, data yang lebih tinggi daripada ekspektasi ataupun perkiraan dapat dianggap sebagai positif atau optimis terhadap mata uang USD. Jadi kalau data ini lebih besar daripada perkiraan, perkiraannya kan ini 0,2%. Aktualnya lebih besar 0,4%. Maka kalau aktual lebih besar daripada perkiraan, ini akan menyebabkan mata uang USD menguat. Dianggap sebagai sinyal positif ataupun optimis terhadap mata uang US dollar. Ini data PPI, harga barang dan jasa dari sudut pandang produsen. Kemudian di hari berikutnya dirilis data ekonomi penting juga. Ini berhubungan antara PPI dan CPI ataupun data tentang inflasi. Dari sudut pandang produsen, harga barang dan jasanya mengalami kenaikan 0,4%. Nah, data CPI-nya ataupun data inflasinya di sini dapat teman-teman lihat, ini juga mengalami kenaikan. Ini warnanya hijau, aktualnya berarti lebih besar daripada perkiraan. Perkiraannya 8,1%, aktualnya lebih besar daripada perkiraan. Makanya di sini warna hijau, 8,2%. Nah, data aktual yang lebih besar daripada perkiraan ini tentu akan menyebabkan mata uang USD menguat. Karena inflasinya terus naik, lebih besar daripada proyeksi ataupun lebih besar daripada perkiraan yang telah ditetapkan. Perkiraannya 8,1%, aktualnya lebih besar. Nah, tentu ini akan menyebabkan mata uang USD menguat. Kenapa? Karena kalau inflasi di suatu negara terus mengalami kenaikan, maka risikonya akan terjadi hyperinflasi dan tentu ini merupakan sebuah
pekerjaan rumah bagi bank sentral untuk menurunkan inflasi sampai dengan pada level yang telah ditentukan. Nah, kalau inflasinya terus naik, maka bank sentral biasanya akan mengambil langkah menaikkan suku bunga secara agresif. Ini agar inflasinya turun. Makanya kalau inflasinya naik, mata uang yang bersangkutan tentu akan menguat karena nanti bank sentral akan menaikkan suku bunga. Seperti itu. Nah, ini di tanggal 13-nya. Kemudian di tanggal 14-nya di sini dirilis data retail sales. Karena inflasinya terus naik, tentu ini akan berakibat pada melemahnya daya beli penduduk. Harga barang dan jasanya terus mengalami kenaikan. Nah, tentu ini akan berakibat pada daya beli masyarakat. Di sini retail sales-nya dapat teman-teman lihat untuk data penjualan retail di bulan September. Ini berwarna merah menunjukkan bahwa terjadi penurunan dan lebih kecil daripada perkiraan. Perkiraannya 0,2% dan data aktualnya 0%. Nah, ini berarti total penjualan di tingkat retail di negara yang bersangkutan itu mengalami pelemahan ataupun mengalami penurunan dan akan menyebabkan mata uang USD melemah. Bisa teman-teman baca di sini data yang lebih rendah dari ekspektasi. Ini kan lebih rendah nih, perkiraannya 0,2%, aktualnya lebih kecil. Kalau data aktualnya lebih kecil, dianggap sebagai negatif ataupun pesimis terhadap mata uang USD. Sampai dengan ini jelas ya teman-teman semua. Jadi boleh saja sebenarnya teman-teman melihat warna daripada data ekonominya, warna hijau atau warna merah. Tapi di sisi yang lain teman-teman juga harus mengerti apa maksud data ekonominya, apa pengaruhnya terhadap mata uang negara yang bersangkutan. Apa itu maksud data inflasi, apa itu data PPI, apa itu data retail sales, dan bagaimana satu data ekonomi dapat mempengaruhi data ekonomi yang lainnya. Teman-teman yang ingin belajar analisa fundamental lebih lengkap, silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Nah, di sini ada playlist analisa fundamental forex. Di playlist ini teman-teman bisa belajar banyak mengenai gimana sih caranya analisa fundamental yang benar. Dan adapun untuk update analisa fundamental terbaru dari kami, silakan teman-teman buka di bagian menu komunitas. Di sini kami bagikan update analisa fundamental terbaru. Semoga penjelasan mengenai cara membaca news forex ataupun cara membaca kalender ekonomi ini bermanfaat. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video lainnya, baik itu video analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Teman-teman yang belum dinyalakan lonceng notifikasinya, silakan dinyalakan agar ketika kita update video terbaru ataupun analisa terbaru, teman-teman langsung dapat notifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.